Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Anggi Sombara. Kali ini saya akan membuat eh, pendulum di aplikasi Blender. Oke, di sini saya memiliki karakter pendulum yang mungkin untuk dealingnya itu susah. Bukannya susah, tapi dia ada sedikit bug atau apa gitu. Saya juga kurang mengerti untuk setupnya itu seperti apa. Jadi saya akan mencoba mencontohkannya seperti ini. Seperti biasa, template dari Blender ini kita delete aja. Oke. Di sini yang saya katakan tadi, saat saya menglink pendulum, nanti karakter ini bisa kalian download. Misalkan saya klik rig pendulum ini. Jika saya link, maka dia tidak ada si modelnya. Oke. Modelnya tuh nggak ada. Oke, kita delete lagi. Oke, lalu saat saya kembali mengelingnya dengan dua ini, GRP dan pendulum, kita link. Oke, dia si modelnya ada, namun saat triknya kita angkat dia lepas. Oke, dan saat kita override pun sama, dia juga lepas ya. Sebentar. Oke, kita coba. Nah, dia juga sama demikian lepas. Nah, jika ada kendala seperti ini, saya biasanya menggunakan satunya lagi, yaitu Appen. Oke. Yang saya sudah disclaimer semenjak tutorial boncing bal itu menggunakan Autodesk Maya bahwa saya itu bukan pengguna Blender yang handal. Saya hanya bisa menggunakan Blender seadanya tanpa teknikal-teknikal yang khusus. Jadi saya seadanya menganimasikan sesuai dengan project yang saya kerjakan. Oke, namun yang saya sedikit tahu, ketika saya menemukan masalah seperti ini, biasanya saya memilih untuk satunya lagi itu. Jadi coba kita delete dulu ini pendulumnya. Kita gunakan Appen ini. Oke, kita klik dua-duanya ini. Oke, pendulum dan GRP. Atau mau coba dulu rig pendulum dulu, boleh di Appen. Dia tetap nggak muncul. Kalau GRP, dia sama nggak bisa juga. Oke, Anda lihat kan. Oke, maka saya akan mencoba mengappen dua-duanya, rig dan ini. Sep. Nah, dia baru bisa dianimasikan. Oke, seperti itu. Jika ada yang tahu cara jika menggunakan link, boleh komen di kolom komentar. Kita sharing saja, kita berbagi. Itu sangat berguna bagi saya dan juga bagi orang-orang yang ada di video ini. Jadi itu akan sangat membantu sekali kepada semua animator yang ingin mencoba mempelajari si Blender ini. Oke. Kita mulai saja menganimasikan si pendulumnya. Saya akan menghead rigging ini terlebih dahulu karena ini akan mengacaukan saya dalam menganimasikannya ya. Jadi kita head dulu yang rig besar ini, kita cari. Nah, yang ini kita head saja. Cara headnya yaitu tinggal hilangkan aja simbol mata ini ya, head in viewport. Biasanya kalau kita menganimasikan karakter dengan menggunakan link, itu biasanya kita select rignya lalu ke sini ya, make library ya. Nah, kalau menggunakan Appen dia tidak perlu. Jadi tinggal kita klik saja lalu ke ini, pose mode. Dan kita sudah bisa langsung menganimasikannya.
Seperti biasa saya akan membagi dua view di sini. Oke, saya akan mencoba begini ya. Sekali lagi ini saya akan memberikan apa ya, basicnya saja untuk ininya apa, untuk di adjust ke animasi dengan style yang tertentu. Kalian bisa mengimprovisasinya sendiri. Oke. Oke, kita sini nyalakan dulu key otomatisnya. Mungkin di sini timeline, saya akan gunakan timeline atau ya drop set juga bisa sih. Sama saja drop set dan timeline, ini kita bawa ini pakai gunakan sebagai graph editor. Oke. Saya akan mencoba si ininya tuh ke sini ya. Kita akan coba dulu. Kita key, lalu kita frame 19, coba kita geser dulu. Kita kesinikan. Oke. Yap. Ini sudah ya. Set. Lalu saya akan membuat arc. Jadi si ininya tuh jadi saya nanti akan membuat arc-nya, yaitu kita sebelum sebelum saya membuat arc-nya, saya akan memberitahu cara playbasannya, yaitu dengan cara, jika ada yang belum mempunyai add-on ini, nanti linknya saya ada di kolom deskripsi, kalian bisa download. Dan cara memasukkan playbase-nya ini, kalian bisa tinggal ke edit, Fraven Editor, lalu kalian tinggal install saja di sini ya, di add-ons, lalu ini install from this, lalu nanti kalian pilih filenya, lalu sesudah pilih filenya tinggal cek aja di sini ya. Oke, nanti dia akan muncul di sini atau mungkin di sini view playbase. Tergantung ya untuk playbase. Kalau misalkan kita playbase-nya di sini, nah maka yang keputar oleh playbasean dia tuh view yang ini. Oke. Tapi kalau kita ke sini, view yang ini yang akan nanti di playbase. Oke. Jika sudah mengerti, saya akan lanjutkan. Oh, ya sorry, sebelum kita playbase kita harus save dulu filenya. Oke. Kita di sini coba kita buat file dulu. Oke. Contoh anim atau belajar anim. Nah, kita simpan file di sini, pendulum. Oke, kita save as saja. Oke, nanti si playbasannya ada di dalam satu file path ya, dengan yang kita save tadi. Kita playbase. Yap, dia langsung muter. Oke, jika ingin melihat file playbasannya, kita tinggal buka lagi playbasannya, open folder. Nah, dia akan muncul di sini satu file path dengan yang tadi kita save. Oke. Saya akan mencoba menerangkan si ini itu apa arc-nya. Oke. Saya ingin menerangkan arc-nya itu, dia kan ininya lurus ya ke sini. Nah, saat dia jalan ke sini tuh arc itu dia nggak boleh lurus ya. Jadi yang namanya arc itu seperti yang saya sudah katakan, dia harus bengkok ke sini ya. Jadi ada alur buat dia gerak, oke? Jadi jangan sampai lurus begini, itu nggak boleh. Tapi jalannya tuh harus begini, atau ke atas juga bisa, oke? Itu namanya arc. Biar kelihatan lebih alami aja gitu, biar apa, lebih hidup aja. Oke, kita close dulu. Kita akan coba ke bawahkan dulu, mungkin di frame 10. Oke.
Ups, ternyata di sini enggak naik ya. Kita delete dulu yang ini. Kita ulangin lagi. Oke, kita key yang ini. Kita key dulu, oke. Jadi dia akan ada di key all semua. Kita ke bawahin dulu. Oke. Nah, ini namanya arc. Oke. Setelah memberikan arc ini, biasanya saya akan memberikan slow in dan slow out. Saat memberikan slow in, slow out, saya biasanya dengan cara simple dan cara mudah saya itu dengan cara seperti ini. Saat ini kan frame pertama adalah pose pertama ya. Saya biasanya mengkey di frame 2 atau 3. Misalkan saya key saja frame 3, oke. Nah, frame 3 ini saya akan geser ke frame misalkan frame 7. Nah, ini tuh akan menjadi slow out-nya. Gerakan dari lambat ke cepatnya. Oke, dan frame 10 ini saya akan geser ke frame 13 agar tidak terlalu cepat. Oke. Dan di sini saya akan memberikan slow in-nya. Oke. Di antara frame 13 sampai 19 saya akan memberikan gerakan slow in. Caranya sama seperti saya memberikan slow out, yaitu dengan mengklik satu frame sebelum dia ada di frame 19 atau 2 frame, terserah ya. Kita misalkan 2 frame aja, berarti frame 17, frame 19-nya kita geser. Misalkan kita geser ke frame 29 gak masalah, atau 27 pun gak masalah. Nanti kita adjust lagi timingnya, oke. Yang ini kita geser ke frame 21. Nah, oke, ini akan menjadi slow in, slow out. Oke, kita untuk melihatnya biar nggak kepanjangan dia nge-play sininya, kita kurangi dulu sampai frame 35. Oke, kita perpendek dulu. Kita gunakan timeline. Kita ketik di sini frame 35. Oke. Oke. Di sini slow in slow out-nya sudah ini ya, udah ada. Tinggal kita coba adjust lagi, yaitu misalkan ini terlalu cepat atau gimana, coba kita bikin lebih enak lagi. Oke. Oke. Ini sudah ada ya slow in slow out-nya. Udah lumayan enak. Kita akan mencoba memberikan pose lagi ketika dia sini. Saya akan mencoba memberikan dia turun ke sini. Sorry, kita key all dulu ya ini. Kita akan coba dia turun ke sini. Oke. Dan naik lagi ke sini. Oke. Oke, ini mungkin kita beri ini aja ya. Nah, sini saat dia ini ke bawah ini kita akan memberikan slow in slow out-nya lagi seperti biasa, sama seperti yang kita kerjakan di awal tadi.
kita beri dia slow in slow outnya. Pertama kita berikan slow outnya. Frame 35 ini ke frame 47 dia kan sudah mulai gerak ke sini ya. Nah biasanya 3 frame atau 2 frame atau 1 frame terserah kalian enaknya di mana. Saya akan key all, lalu saya akan mencoba menggesernya beberapa frame ke depan. Ini akan menjadi slow in set. Nah oke. Dan ini juga sama, 1 frame atau 2 frame atau 3 frame sebelumnya kita akan mengkey, dan yang frame 57 nya kita geser ke belakang. Oke, kita akan mencoba ngeplaynya. Oke, sini udah jadi. Nah karena saya akan memberikan rotasi untuk ini ya, dia nanti akan muter. Ininya tuh ada hambatan nantinya di sininya. Ketika dia naik ke sini berarti harus agak cepat karena dia menghambat memberikan tenaga ya untuk dia mulai rotasi. Oke, kita di sini buat dia rotasi. Kita buat naik. Lalu begini. Jangan dulu pedulikan ngaconya dulu. Itu nanti tinggal di final. Kita akan mencoba membuat. Nah, saat dia melingkar sini kita benarkan lagi alurnya naik. Lalu dia ke sini. Lalu dia ke sini. Oke. Oke, dia akan geser ke frame 95 lagi. Dan dia nanti akan mencoba turun ke sini. Dia diam di sini. Oke. Mungkin terlalu dekat ya. Nanti dia turun lagi ke sini. Oke. Sudah mulai bingung ya? Kalian lihat saja. Oke, kalian cukup perhatikan saja. Yap. Oke, kita akan memberikan slow in slow outnya saat dia merotasi seperti ini. Oke. Kita berikan dulu rotasi di awal dulu ya. Untuk dia ke sini tuh harusnya rotasinya seperti ini. Oke. Saya akan mencoba membuat seperti ini. Oke, ini juga sama. Nah, kita akan mencoba memberikan slow in ke sini. Set. Oke, kita lagi ini hapus. Kita geser ini agar naiknya dapat ya. Di sini karena ada yang seperti tersendak saja kalau menurut saya. Oke.
Atau mungkin kita delete aja sini karena memang benar kelihatan tersedak sekali. Oke, kita akan coba lihat. Set. Saya ingin dia menggeser ke sini agar tidak terlalu diam di tempat ya. Sini kita coba ke atas kan. Nah, untuk sini mungkin saya akan coba ke atasin lagi agar dia tidak terlalu diam di tempat kelihatannya. Oke, mungkin ini dia geser ke sini. Oke, ini kita delete saja. Oke. Oke, kita kasih slow in slow outnya saja di sini untuk posisi dia ke sini tuh sebenarnya lambat ya. Jadi kita geser saja. Ini kita geser saja ke belakang. Ini kita beri dia slow in ke sini. 2 frame. Kita geser yang ini untuk menjadi slow in-nya. Sip. Yang ini kita geser ke sini. Nah, ini kita beri dia slow out. Mungkin 2 frame saja. Oke, seperti ini. 2 frame setelahnya kita key, lalu yang kita key tadi geser ke depan. Oke. Slow outnya set. Dan ini terlalu cepat. Oke, kita bisa geser frame lagi. Apa maksudnya bisa tambahkan frame lagi. Lalu ini kita geser ke sini. Kita geser ke sini, oke. Kita delete saja. Kita lihat. Nah, pas dia balik ke sini, ini kasih slow in, slow out. Frame 115 ini dia udah mulai balik ya. Di sini dia titik berhentinya di frame 155 untuk adegan dari kesini ini. Oke, jadi setelahnya saya akan key 2 frame atau 1 frame. Itu bebas, nanti kita atur lagi. Ini cara memainkan keyframe bagi saya seperti ini. Baik di Maya ataupun di Blender caranya sama saja ya. Kalau bagi saya, hanya saja untuk aplikasinya saja sih yang harus kita pelajari. Itu kendalanya. Kita harus beradaptasi dengan aplikasinya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Kalau misalkan ada yang kurang, tinggal adjust lagi timingnya. Oke. Nah, ada yang terlalu cepat gerakannya. Nah, ini terlalu cepat bagi saya. Pas ke sini dia nggak ini. Nah, ini terlalu cepat gerakannya. Kita bisa geser, bisa tambahkan frame. Ini kita bisa geser 15. Oke, ini kita bisa beri dia arc. Beri dia arc-nya. Oke, ini jangan sampai turun lagi, harusnya dia ke atas. Ini area slow out.
Kita harus pelan di sini. Oke, kita coba play. Oke, udah sedikit kelihatan ya. Kita ujungnya kita kasih pemanis gerakan shuttle ya, settle. Mungkin taruh dia ke sini lagi, balik lagi. Oke, sedikit saja sebenarnya saya perlu sedikit saja. Nah, mungkin di sini saya pakai gerakan ini yang di frame 58 ini kita geser. Oke. Oke. Nanti bisa kita adjust lagi melalui graph editor. Oke, kita bisa adjust lagi di graph editor ya. Kita coba lihat dulu apakah ada yang ini. Nah, di sini ada yang tersendak. Oke. Mungkin di frame 171 ya. Nah, ininya kita sampai frame 171. Oke. Kita akan kembali lagi ke awal, yaitu merapikannya dengan graph editor. Oke. Saya akan mencoba melepaskan ini area duplikat area. Nah, saya akan memberikannya dia di samping sini ya, agar kelihatan saja. Oke, kita lihat. Yap. Kita rapihkan dulu untuk majunya ya. Kita cari tahu majunya itu dia menggunakan apa. Oke, dia menggunakan X. Oke, ininya kita hilangkan, X-nya kita nyalakan. Oke, lalu kita select curve-nya, lalu kita, oh sorry, ini ternyata rotasi ya, ini yang kita pakai. Oke. Ini kita akan coba muluskan lewat graph editor. Oke. Oke. Nah, ini jangan sampai ada yang lurus seperti ini ya. Ini jelek. Misalkan dia ada ke atasnya dikit. Jadi supaya si graph editor itu seperti ini ya, cembung. Pelan-pelan kita perhatikan si gerakannya. Oke. Nah, kita sudah dapat. Dan ini dia terlalu langsung turun ke bawah ya. Nah, sini ini langsung turun ke bawah. Kita gunakan translate-nya, kita benarkan lagi. Yep, ketemu. Ini langsung terlalu langsung ke bawah. Kita coba rapikan. Nah, oke. Mungkin ini ya, ke bawahkan sedikit. Kita ke bawahkan sedikit. Oke. Nah,
Nah ini terlalu seperti ada yang nabrak ya pasti ini. Nah nggak luas ketika dia geraknya itu nggak luas. Jadi kita translate X-nya kita mainkan lagi, kita balik lagi ke X. Nah di sini tuh dia terlalu nabrak. Nah berarti kita coba sininya tuh di sini ya. Nah kayak gini. Nah kita coba. Oke. Kita coba play dulu, kita lihat yang sudah kita ini apakah sudah rapi apa belum. Oke. Menurut saya rotasi kesininya ini terlalu diam dia. Oke, kita coba ke tengah-tengahnya, kita coba rapikan, kita key dulu frame 70 ini, kita coba mainkan frame ini. Gimana caranya dia jangan seperti kelihatan diam. Ini kita coba mainkan lagi. Oke. Oke, transetnya kita coba mainkan lagi juga, kita perbagusi dia sampai hasilnya mulus. Oke, udah ketemu ya sini. X-nya kita coba mainkan lagi, kita rapikan lagi, beri dia sedikit mundur ya. Nah seperti ini. Oke, agar slow in slow outnya dapat saja. Oke. Set. Itu kesini tuh jangan terlalu buru-buru, kita pelankan lagi. Oke, mungkin seperti ini ya lainnya. Oke, ini terlalu seperti buru-buru, kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu. Kita coba oke, slow in di sini terlalu ini ya, terlalu sebentar ya. Di sini langsung slow out, kita slow outnya kita inikin dulu ya, bagusin dulu. Oke. Kita coba dulu.
Sekarang ininya kita mainkan dulu nanti apa saya lihat tadi itu ada yang lumayan ini ya. Oke, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini seperti terseret saja ya. Seperti ada yang terseret. Langsung ke bawah ya. Harusnya di slow in aja di sini. Oke, ini ternyata dia masih diam di tempat ya. Kita coba ini atasin. Oke, kita main graph editornya. Ini coba kita bengkokin lagi ke sini. Oke, kita akan coba mengakalinya seperti ini. Oke, sudah ini kita coba lihat playback-nya hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat. Nah, ketika saat dia sini tuh ini terlalu cepat bagi saya, dia terlalu cepat balik lagi ke sini ya. Oke. Nah, dia terlalu cepat balik lagi ke situ. Jadi saya akan mencoba menambahkan frame-nya lagi. Kita klik ininya lagi. Kita cari masalahnya tadi di mana. Ini. Nah, dia balik lagi ke sini terlalu cepat ya. Oke, saya akan mencoba menggesernya. Oke, ini kita coba geser lagi agar dan saat dia balik lagi pun saya akan mencoba menggesernya beberapa frame. Oke, ini kita geser lagi agar lebih tahan lama ya. Oke, dia agar lebih apa tak gerakan tahannya itu lebih lama. Dan saat dia kembali lagi ini terlalu cepat. Ya, kita coba lihat. Oke, ini sudah lumayan. Oke, kita coba rapikan lagi di graph editor untuk ke kanan ke kirinya.
Kita coba playback lagi. Oke, ininya sudah dapat dan ke kanannya apa gerakan setternya itu terlalu ini ya, terlalu diam. Saya akan mencoba membuat dia kemari. Lebih lebih slow apa lebih smooth aja kemarinya. Oke. Kita coba. Mungkin saya butuhnya segini saja. Sorry. Oke. Memberikan timing itu sama artinya bagi saya itu memainkan frame. Jadi kalian harus benar-benar paham ya tentang permainan frame ini yang saya gunakan dengan cara saya ini. Jadi mohon perhatikan baik-baik karena nantinya saya yakin ini akan memudahkan kalian. Cuman nantinya saya hanya meminta ketika kalian sudah bisa dengan cara ini, ya kalian harus mengimprovisasinya sendiri agar nanti kalian punya cara yang lebih better dari saya. Itu malah lebih dianjurkan seperti itu ya. Oke, ini terlalu slowly di sini. Kita berikan saja seperti ini. Oke, ini jangan dulu naik. Yep. Ini jangan dulu naik. Kita coba seperti ini. Oke. Oke, kita lihat playbacknya. Apa playbacknya? Oke, udah dapet ya. Coba kita lihat playbacknya. Oke, ini sudah rapi. Tinggal nanti endingnya kita rapihkan lagi ya. Untuk di akhir itu kita rapikan lagi mungkin coba kita akali dengan menggeser frame, menambahnya menjadi 300 frame. Nah, kalau 300 frame sebenarnya kepanjangan sih, tapi nggak apa-apa, kita namanya juga mencoba, bisa kita kurangi. Oke, mungkin 233. Oke.
Oke, kita sudah seperti ini. Kita akan mencoba merotasinya. Kita cari ilir X ya. Oh, Z ternyata di sini dia Z. Jadi kita cari yang Z rotationnya. Oke, kita cari dia. Oke, kita udah ketemu. Kita V, kita select dan kita zoom in. Oke, di sini ada beberapa ini. Nah, kita coba perbesar lagi. Oke, ini mungkin saya akan membuatnya dia rotate seperti ini. Oke, karena muluskan. Ups, ternyata coba kita buat seperti ini ya. Nah, oke, kita beri seolah-olah delay si badannya ya. Set. Nah, di sini tuh kita beri dia delay lagi. Nah, ini sini delay. Nah, seperti ini. Oke, kita Z-nya coba Z-nya coba kita turunkan sedikit. Balik lagi ke Euler Z lagi. Oke. Kita coba mainkan ini. Oke. Ini berarti kita kasih slow in-nya di sini ya. Nah, seperti ini slow in-nya. Kita beri dia slow in. Oke, ini juga sama, kita beri dia slow in. Seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, pas dia ke sini, ini kemungkinan dia beri agak cepat saja ya. Oke, kita key. Nah, mungkin kita beri dia begini. Oke. Oke, kita beri goyang-goyangan lagi karena kenapa dia di sini goyang itu imbas dari rotasi ini ya. Set, dia goyang tapi dia sambil jalan. Oke. Oke.
kalau ini adegan ini salah, kita bisa apa mendelete-nya. Mungkin yang ini salah ya. Mungkin sedikit lebih ke sini kali ya. Nah, seperti ini. Ini nanti kita slow in di sini. Oke. Yang terlalu rotate kali ya. Set, ya, kayaknya seperti ini. Set. Kayaknya sepertinya kaku ya. Kita akan mencoba merapikan ini ya. Jadi yang gerakan tadi itu salah ya, memberikan efek seperti itu. Kita coba meluluskan lagi. Nah, ini mungkin seperti ini ya. Nah, seperti ini. Mungkin ini. Oke. Oke. Kita akan coba memberikan delay. Kalian mungkin yang ininya ya akan semakin bosan gitu melihatnya. Makanya saya akan kasih timestamp YouTube ini agar kita agar kalian bisa menseleksi mau nonton yang mana. Tapi bagi saya selama kita niat belajar, kayak kalau kita memperhatikan dengan seksama ini justru akan menambah wawasan kalian juga ya. Kalau bagi saya pun sama demikian, belajar memperhatikan YouTube yang berjam-jam itu saya ikutin per ininya. Oke, bagi saya ini cukup ya sepertinya ya. Lihat Oke, sekarang saatnya kita memberikan follow through. Oke, kita langsung saja eksekusi riggingnya. Kita frame 1 ya di sini. Nah,
saat dia berjalan dari frame 17 kita akan mencoba memberikannya follow through. Yap, seperti ini. Oke. Ini seperti biasa saya akan memberikan dia slow in slow out-nya. Oke. Jika keterangan ada di sini garis lurus gini ya merah, kalau kita key tandanya frame ini sama berarti ada yang nggak gerak gitu ya. Enaknya di Blender tuh itu dia kelebihannya dia bisa memberitahu kita kalau itu tuh belum kita gerakin gitu ya. Nah, ini bagus setnya. Oke, set. Ini kita 95. Oke, ini mungkin sedikit sini ya. Coba kita lihat. Ini. Ini sedikit ekstrim ke sini. Oke, kita akan memberikan sedikit beban ke sini. Yap. Oke, kita perbaiki nanti follow through ini. Set. Jadi di sini ada kesalahan. Kita coba kesalahan itu kita perbaiki. Mungkin di sini dia seperti ini ya, benar tadi. Ini kita geser. Dan yang lurus ini nih kita geser. Nah, seperti ini. Nah, ini akan lebih bagus. Oke, coba kita lihat. Kita playback. Nah, ketika dia ke sini set. Si beban kepala ini apa si ekornya ini dia beban ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Ini baru
Oke. Yap, tes membuatnya lebih baik. Kita kill dulu, kita geser ke frame selanjutnya. Oke. Ini harusnya dia belok, jadi di sini tuh kita akan memberikan dia follow through lagi. Nah, setelah ini kita ambil pose saja ya, karena dia udah ending gitu ya. Kita ambil mungkin pose ini kita ambil, kita cut aja atau kita copy, lalu kita pastekan ke sini, paste. Oke. Ini kita delete saja. Oke. Seperti biasa beri dia slow in slow outnya untuk adegan ke sini ya. Oke, kita cek dulu. Oke, kita beri dia slow in slow outnya di sini. Lalu kita geser, kita ambil ke yang tengah sini, set. Atau enggak, ini aja nih, kita copy ini saja, kita paste. Nah ini. Oke. Oke. Yep, kita lihat buruknya di mana nanti. Ini sudah membuat set. Nah,
Iya, ada sedikit kendala, di akhirnya kita tinggal rapikan saja. Di sini tuh terlalu ini ya, terlalu ketika dia gini kan, set. Nah, harusnya sih dia udah posisi sini ya si ekornya. Jadi kita rapikan lagi di sini. Oke ya. Nah, ini terlalu banyak diam menurut saya. Jadi oke, udah. Tinggal kita rapikan di sini ya. Ada pose yang seperti ini. Ini enggak baik, enggak apa ya, enggak ada line of actionnya, enggak ada line of actionnya sama sekali. Jadi kalau mau dia ke sini, lalu dia, nah kalau mau seperti ini. Nah, kita tinggal merapikan seperti ini saja ya. Nah, ini mungkin seperti ini boleh. Oke. Oke, ini kita coba kasih delay seperti ini ya. Karena untuk menghindari depannya ini yang terlalu diem sih. Nah, ini terlalu diem. Saya coba delete ini. Oke. Nah, oke. Oke. Kita kasih delay saja di sininya. Nah, ini kita kasih ini. Oke, kita ini delete. Ini
memberi gerakan yang sangat detail ini untuk ujungnya ya. Nah, ini terlalu berhenti yang atasnya. Kalau mau dia juga ikutan gerak tapi sedikit, jangan terlalu banyak. Kita delete saja ini. Ish. Juga sama ya, terlalu kaku. Oke, kita sedikit beri dia paham. Oke, di sini ternyata kendalanya ada yang gerakannya kurang etis aja gitu. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah bagus ya. Akhirnya kita mendapatkannya setelah sekian lama. Oke. Ya, di sini masih terlihat seperti kurang ini ya. Kita akan mencoba lagi terus berusaha. Untuk gerakan di sini coba kita percepat lagi. Jangan lupa ya kita select all untuk rigging ekornya. Nah, kita coba perhatikan. Oke, udah kelihatan realistis ya.
Kita udah memainkan timingnya. Jadi pelajaran kali ini mungkin agak lama dan kita akan mengejar detailnya walaupun nggak sedetail para senior-senior di luar sana. Jadi ini adalah step by step untuk mengerjakan animasi. Oke, kalian coba terus ulang-ulang terus berkali-kali dan semoga ini membantu kalian untuk menambah skill kalian dalam menganimasikan karakter. Mungkin cukup sekian dari saya dan ini udah bagus dan terima kasih.